Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab baru ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi ini akan kita bahas yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Silahkan disimak baik-baik ya materinya. Nah, untuk pengertian, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa, baik itu berupa peristiwa alam, peristiwa sosial, dan budaya, ataupun peristiwa pribadi. Peristiwa alam misalnya proses terjadinya banjir, terjadinya gunung Merapi, sedangkan peristiwa sosial misalnya upacara adat, proses penerimaan siswa baru, proses menjalankan ibadah keagamaan, dan sebagainya. Nah, adapun untuk peristiwa pribadi misalnya berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau kegiatan yang dialami oleh kita sendiri. Nah, kemudian berdasarkan pola pengembangannya, teks eksplanasi ini bisa disusun dengan dua cara. Yang pertama dengan pola kronologis atau urutan waktu, dan pola kausalitas yaitu urutan sebab akibat. Nah, pola kronologis dalam teks eksplanasi ini disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, bisa ditandai dengan konjungsi lalu, kemudian, akhirnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Jadi misalnya kalian membuat teks eksplanasi mengenai proses terjadinya banjir. Jadi urutan waktu terjadi banjir itu apa dulu? Misalnya karena curah hujan yang tinggi, terus juga banyak sampah yang berserakan. Nah, kemudian timbullah banjir seperti itu. Jadi berdasarkan urutan waktu kejadian. Kemudian bisa juga disusun berdasarkan pola kausalitas. Nah, dalam pola kausalitas ini, teks eksplanasi disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditandai dengan konjungsi sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Jadi misalnya kalian tadi membuat teks eksplanasi mengenai proses terjadinya banjir. Nah, di pola kausalitas ini dijelaskan hubungan sebab akibat terjadinya banjir itu apa. Karena misalnya membuang sampah sembarangan, tidak membuat selokan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan menimbulkan banjir seperti itu. Nah, itu cara membuat teks eksplanasi berdasarkan pola kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ini yaitu yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi teks eksplanasi yang dibuat ini dibuat berdasarkan fakta ataupun kenyataan yang terjadi sebenarnya. Jadi tidak dibuat-buat, tidak berupa fiksi atau khayalan. Nah, dibuatnya itu berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang kedua, fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Dan yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi hanya bersifat memberikan informasi kepada pembaca. Jadi tidak berusaha untuk mempengaruhi pembacanya untuk percaya. Seperti itu. Jadi hanya memberikan informasi saja. Nah, fakta yang terkandung dalam teks eksplanasi ini berfungsi untuk memperkuat pendapat dari penulis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini disusun
menjelaskan 3 struktur. Nah, yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan. Nah, yang pertama identifikasi fenomena nih. Nah, di sini mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Jadi di sini dijelaskan atau diterangkan sedikit mengenai topik yang akan dibahasnya. Misalnya fenomena alam. Nah, misalnya fenomena alamnya itu banjir. Jadi di identifikasi fenomena dibahas sedikit tentang banjir. Nah, kemudian rangkaian kejadian. Nah, di rangkaian kejadian sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Nah, bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun pola kronologis. Jadi di rangkaian kejadian ini dibahas kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, bisa disusunnya itu berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausalitas tadi, ataupun kronologis berdasarkan urutan waktu. Jadi misalnya tentang banjir nih, kalian akan membahasnya dengan susunan pola kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, kalian dijelaskan tentang banjir, kemudian sebabnya apa bisa terjadi banjir itu, seperti itu. Kemudian untuk kronologis berdasarkan urutan waktu, jadi disusun berdasarkan urutan waktu. Kenapa banjir ini terjadi gitu. Jadi kalian ceritakan. Nah, itu sebagai contoh ya. Kemudian yang terakhir yaitu ulasan. Ulasan ini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi misalnya kalian tadi menjelaskan tentang banjir, kemudian disusun berdasarkan polanya kausalitas ataupun pola kronologis, terjadinya banjir itu kenapa. Nah, di ulasan ini kalian beri komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan. Jadi membahas tentang banjir. Jadi akibat dari banjir ini akan menimbulkan apa gitu. Contohnya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kulit dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas ini kan konjungsi sebab akibat ya. Nah, ditandai dengan adanya kata sebab, karena, oleh sebab itu, karena itu, sehingga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kronologis, yaitu hubungan waktu, urutan waktu ya. Nah, ditandai dengan adanya kata seperti, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Jadi misalnya fenomenanya itu menggunakan banjir. Kita akan membahas banjir. Nah, pasti kata bendanya itu akan berhubungan dengan banjir, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasan teks eksplanasi yang keempat yaitu menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai topik yang dibahasnya. Jadi misalnya yang dibahas tentang banjir. Nah, pasti kata teknis atau peristilahan yang digunakannya itu akan berkaitan dengan banjir. Seperti itu. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan kegiatan 5.6 dalam buku paket halaman 140 sampai 143. Kalian tentukan bagian-bagian dari struktur teks eksplanasi yang berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Pangeran Diponegoro. Jadi tugasnya kalian hanya menentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi dari teks yang berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Pangeran Diponegoro. Jadi kalian tentukan struktur teks eksplanasi dari teks yang berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Diponegoro. Nah, kalian tentukan
mana yang termasuk ke dalam rangkaian kejadian, ulasan, dan identifikasi fenomenanya. Jadi formatnya samakan di dalam yang ada di dalam buku paket. Hanya saja kalian tinggal menentukan paragraf mana yang termasuk ke dalam rangkaian kejadian, ulasan, ataupun identifikasi fenomena dari teks yang berjudul Perlawanan Ulama Pejuang Pangeran Diponegoro. Mudah ya tugasnya. Silahkan kalian kerjakan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.